Kalau Yusil katakan bahwa kalau kita perang hari ini dengan Amerika atau negara lainnya, kita akan hancur dalam 7 hari. Bukan kita, Anda yang hancur. Bahwa warga NU di bawah semuanya love PWILS. Bukan hanya di Pemalang, seluruh Pulau Jawa, warga NU itu bersama PWILS. Bukan. Jangan mengatakan pula orang PBNU hatinya tidak bersama PWILS. Hatinya bersama PWILS. Otaknya belum mau. Jika hari ini Nahdlatul Ulama CQ PBNU-nya tidak lagi berjalan di atas kepentingan-kepentingan warga Islam, umat Islam Nusantara, ajaran Wali Songo, maka saya katakan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin kepentingan umat Islam Nusantara ini tetap akan berada di atas Nusantara dengan segala kemuliaan dan kepentingannya yang harus dipenuhi oleh siapapun juga dan harus dimuliakan dan dihormati oleh siapa saja. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sedulur-sedulur PWILS. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Pondok Pesantren Nurul Huda, Nurul Quran. Mohon maaf, saya lupa tadi. Pondok Pesantren Nurul Quran, Desa Menjagong, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah kehadiran beliau yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan, Mujadid Indonesia pada saat ini, beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana beliau telah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita sekalian. Semoga pencerahan ini menjadi amal ibadah beliau untuk kemuliaan beliau dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan kita semuanya yang tercerahkan juga mendapatkan kebahagiaan setelah dari gelap terbitlah terang. Semoga membawa kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sedulur semuanya yang ada di Pondok Pesantren Nurul Quran ini, asuhan Kiai Haji Luqman Hakim, dan seluruh sedulur TV Al-Wahab di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Juga hari ini didampingi oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran, Kiai Haji Luqman Hakim, dan Ketua Pimpinan Daerah PWILS Kabupaten Pemalang, Kiai Haji Ismail Husain, serta panjenenganipun Kiai Abdul Syukur Natawijaya. Abdul Syukur Natawijaya. Nah, sedulur TV Al-Wahab, bertepatan hari ini kita Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani nanti akan memberikan tausiah di acara haflah sebuah pondok pesantren di Warung Ring. Alhamdulillah, kita kembali sebelum sampai ke sana kita akan ngobrol sedulur TV Al-Wahab. Nah, selamat pagi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Pagi, waalaikumsalam. Kiai Nurul Luqmanul Hakim, gimana kabarnya? Pakai mic boleh? Alhamdulillah. Pakai mic. Enggak. Ya. Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan kita bersama dengan teman-teman PWILS Ya.
Beliau tadi sebelum kita podcast, beliau menyampaikan bahwa beliau adalah juga Ketua Naat, Nagobah Aulia Tis'ah Kabupaten Pemalang. Ya. Antara Naat dan PWLS ini kan merupakan kayak dua sisi mata uang yang berbeda tetapi sama nilainya gitu ya. Selama ini jenengan yang telah dikerjakan setelah menjadi Ketua Naat Kabupaten Pemalang itu apa saja gini? Alhamdulillah, sebelum terbentuknya perjuangan Wali Songo Indonesia di Kabupaten Pemalang, yang mana embrio daripada terbentuknya PWLS adalah di Mujago. Beliau Haji Madudin yang pertama kali datang ke sini, dan setelah 1 bulan kemudian ada semacam deklarasi PWS di Banyumas. Dan yang kedua, saya itu sebagai Ketua Kaspukan DPD Perjuangan Wali Songo Laskar Sabila di Pemalang. Dan sekaligus saya merangkap Ketua NAT, Nagobah Ansar Aulia Tis'ah, seperti itu di Pemalang, dan juga sebagai pengurus Naat Jawa Tengah, dan kemarin juga habis terawih. Kalau saya lihat dan saya sedikit saya telusuri, antara PWI dan NAT tidak beda jauh. Cuman bedanya itu kalau PWI itu adalah sekarang, kalau Naat itu nyantai-nyantai aja. Tetap dia itu membahas tentang daripada nasab-nasab Aulia Ilahi Tis'ah fi Jawa wa Madura wa bil awsi jami'an sunan Wali Songo. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi sudah dikatakan PWL itu adalah laskarnya. Kalau saya memandangnya kayak bahwa Naat itu kan organisasi keluarga ya. Kalau di Habibnya itu ada Robito Halawiyah. Ya, betul. Sama, Naat itu sama dengan Robito Halawiyah. Jadi untuk mengumpulkan keluarga, sudah nggak perlu laskar kayak. Tapi kalau PWLS itu memang harus ada laskarnya, karena yang kita jaga adalah bangsa ini, bukan hanya sebatas keluarga. PWLS menjaga Naat dan menjaga bangsa. Begitu kira-kira ya? Sepakat? Nah, sebelum dibawa, sekarang kita akan beralih kepada Kiai Haji Ismail Hussein. Sebagai Ketua PD, panjenengan hari ini telah berada pada fase seperti tadi dijelaskan bahwa PWLS terbentuknya itu kampanye embrionya pertama kali di Pemalang. Bagaimana jenengan memandang hal itu ya? Ya, semuanya ada sunatullah akan berjalan. Maka kalau Mujago ini adalah bagian daripada perjalanan PWLS, maka Pemalang adalah bagian daripada kewajiban untuk mengawal semua perjalanan. Kami yakin bahwa sunatullah telah berjalan. 100 tahun pasti akan muncul mujadid datang. Dan beliau Pak Romo Kiai Haji adalah mujadid baru yang akan merubah peradaban bangsa Indonesia ini. Di mana peradaban tersebut PBNU belum bisa menyentuh ke akar-akar itu. Dan alhamdulillah karena ini sunatullah yang telah berjalan, maka insya Allah perjuangan kita ini adalah perjuangan yang nanti akan dicapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kita harus paham ketika saya di Makaam Karomah kemarin ketika mengikuti pertemuan PCNU internasional, ternyata persoalan nasab dan ketahanan bangsa dan negara Indonesia ini sudah dibahas di sana. Kebetulan ketuanya PCNU PCI internasional itu dari Madura. Dan sekumit dalam pembahasannya bersama-sama harus menjaga NKRI yang telah diklaim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Bahwa masalah-masalah persoalan ini terkait dengan PWLS ini sudah go internasional. Siap. Mantap. Tepuk tangan. Ya. Setelah terjadinya setahun yang lalu kita flashback ke belakang, setahun yang lalu kan pernah terjadi goro-goro di Pemalang ini. Efek dari terjadinya goro-goro di Begundan itu bagaimana terhadap kesetiaan Laskar Sabilah Kabupaten Pemalang dan semangatnya itu?
Perlu saya sampaikan kepada teman-teman bersama, ketika saya di PCI kemarin itu saya juga lapor persoalan ini terkait dengan Pemalang kepada Ketua Pergunung Pak Edi. Jadi saya sampaikan kepada beliaunya, oh seperti itu. Ya memang disebabkan oleh karena pembiaran dari PBNU terkait persoalan-persoalan ini yang tidak segera untuk diatasi. Dan justru kejadian di Pegunungan dan di Klaten ini adalah saya yakin ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk publik ini seperti ini, bahwa satu-satunya organisasi yang bisa melawan gerombolan yang mengatasnamakan agama adalah PDIS dan ini yang namanya PDIS khusus di Pemalang itu hampir 3 hari, luar biasa. Artinya dengan kejadian Begundan itu bukan menciutkan nyali PW Laskar Sabila. Bukan, justru menambah kekuatan akan menjadi 1000 kekuatan. Siap, mantap kalau begitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk PW Laskar Pemalang. Baik, kita akan menuju kepada beliau mujadid kita yang telah memberikan cahaya habis gelap terbilah terang. Beliau adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Barusan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ismail Hasan. Kesepuan dulu Kiai Abdul Syukur. Beliau tidak berkenan. Barusan dikatakan bahwa ada pembiaran dari PBNU dan kemudian kemarin panjenengan Kiai Imaduddin di Magelang itu sempat ada statement sedikit yang mengatakan ada PBNU atau tidak ada PBNU. Yaitu kita tetap bergerak. Boleh dijelaskan secara lebih rincinya ini? Terima kasih. Terima kasih Kang Ustadz Bahrul Ulum Al-Wahatifi. Yang saya hormati Kiai Luqman Sahibul Bait pada acara yang mulia pada hari ini di Pondok Pesantren Nurul Quran Pejagong, juga Ketua PWLS Pemalang kebanggaan saya Gus Ismail Husain, juga ada Kiai Abdul Syukur, ada Ki Toha, ada Ki Radi, ada Ki Farudin dan sebagainya. Belum tenget ini nama-namanya para kiai-kiai para kesepuhan PWLS di Pemalang. Alhamdulillah Kang Bahrul Ulum, saya hari ini bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Quran, pondok pesantren bersejarah dalam gerak perjuangan bangsa Nusantara untuk melawan nasab palsu kaum Baklawi. Ini pondok pesantren ini adalah pondok yang bersejarah. Pondok sebelum terbentuknya PWLS, pondok ini Gus Baihaqi, Ki Luqman, ibu nyainya juga dibantu oleh Banser LDNU pada waktu itu berani untuk mengundang saya, walaupun ditekan kanan dan kiri, atas bawah, tapi Kiai Luqman, Gus Baihaqi dan Ibu Nyai di pesantren Nurul Quran ini tidak bergeming, tetap melaksanakan acara saya apapun yang terjadi. Akhirnya Banser, sahabat-sahabat Banser dan juga keamanan dari Polri dan TNI bisa untuk mengamankan acara berjalan lancar, dan itulah mercusuar bangsa Nusantara untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan spiritual orang yang tidak punya senjata. Orang yang penakut, yang pengen jajah, perang nggak mau tapi pengen jadi penguasa.
Kalau Belanda jajah kita wajar, dia punya senjata, dia rela mati kalau berantem kalah dengan kita. Tapi ini penjajahan spiritual, ini penjajahan orang penakut, orang picik, orang licik yang tidak punya keberanian, tapi dia pengen jadi pemenang. Ini sejarahnya saya baca begitu. Baik waktu di Yaman, maupun di Indonesia ini. Bagaimana mereka menguasai berbagai macam kerajaan-kerajaan itu dengan infiltrasi, bukan datang bawa pasukan, saya mau kuasai kerajaan ente, enggak begitu. Mereka itu enggak level itu dengan perang-perang melawan pasukan, mengorbankan nyawa, enggak berani dia. Tapi dia datang bawa doktrin, masuk ke kerajaan, infiltrasi, kooptasi, kemudian okupasi, menguasai. Jadi selalu menguasainya dari dalam. Ini termasuk nanti ke PBNU-nya. Ini mancing-mancing PBNU aja ini. Di sini nih ada pengurus PC, ya Abdul Syukur, ya Lukman. Ini banyak pengurus PCNU Pemalang. Mereka tahu bahwa warga NU di bawah semuanya love PWILS. Bukan hanya di Pemalang, seluruh Pulau Jawa warga NU itu bersama PWILS. Jangan mengatakan pula orang PBNU hatinya tidak bersama PWILS. Hatinya bersama PWILS, otaknya belum mau. Karena rugi kalau ikut PWILS otaknya dan badannya. Tapi hatinya PBNU itu with PWILS. Saya yakin itu, karena saya mengetahui mayoritas 99% PBNU para pengurusnya setuju Balawi bukan cucu Nabi. List orang PBNU yang berani mengatakan bahwa Balawi cucu Nabi, ada berapa? Kemudian bandingkan dengan orang yang tidak mengatakan bahwa Balawi cucu Nabi. 99% mereka meyakini bahwa Balawi laisa min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngen kalau orang Sunda. Cuma kepentingan individu yang menghalangi sementara ini mereka untuk bersama kita. Paham meren? Paham. Nah, lalu bagaimana pernyataan saya kemarin di Magelang ketika ada sebuah channel YouTube, wartawan beliau yang juga pengurus dari Kemenag itu bertanya bagaimana tentang PBNU. Saya katakan tugas PBNU itu sebenarnya satu, mengorkestrasi Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah ada di bawah. Karena PBNU itu lahir setelah lahirnya warga NU. Nahdlatul Ulama lahir setelah Aswaja Wali Songo ini ada di Nusantara. Jadi Nahdlatul Ulama adalah sebuah pelembagaan dari Cipta Karsa Islam Nusantara yang ada jauh sebelumnya, sebelum Nahdlatul Ulama itu dilahirkan. Demi kepentingan cara pandang Islam ajaran Wali Songo, Nahdlatul Ulama ini didirikan. Jika hari ini Nahdlatul Ulama CQ PBNU-nya tidak lagi berjalan di atas kepentingan warga Islam, umat Islam Nusantara,
ajaran Wali Songo, maka saya katakan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin kepentingan umat Islam Nusantara ini tetap akan berada di atas Nusantara dengan segala kemuliaan dan kepentingannya yang harus dipenuhi oleh siapapun juga dan harus dimuliakan dan dihormati oleh siapa saja. Baik. Apa langkah-langkah yang akan saya lakukan? Silakan saja. Jika hasil Muktamar 2026 mencerminkan kepentingan umat Islam Nusantara ini digeser oleh kepentingan Balawi, saya, Kiai Lukman, Kiai Abdul Syukur, Kiai Ismail Hussein, Kiai Rodi, Kiai Fahrudin, dan semuanya akan ngobrol langkahnya seperti apa, itu masih rahasia. Udah. Ya terserah. Gak macam barangkali masih lanjut. Kemudian gini Kiai, itu penjelasan yang sangat menggantung ya, karena cuma gini, rahasia. Gitu. Sementara ini saya masih yakin dengan PBNU. Ya. Bahwa walaupun nampak kepentingan-kepentingan personal, kepentingan individu itu terlihat, tapi hatinya masih bersama kita. Tetapi jika telah nyata semua itu tergeser di hati-hati mereka, kita akan tegas dan kita yakin bahwa umat Islam Nusantara bersama kita. Siap. Kemudian ini Kiai, hari kemarin, mungkin hari ini juga masih ada, bahwa di ibu kota Jakarta dan di beberapa kota besar lainnya sedang ramai demo pemerintah. Kemarin di Magelang juga panjenengan mengatakan tentang eksistensi pemerintahan Prabowo yang kita PWLS akan siap membackup apapun yang terjadi. Dan demo-demo itu yang terjadi demo mahasiswa, demo mahasiswa. Tidak ada bahasa tentang apa namanya keturunan-keturunan Yaman. Tetapi kemarin ada salah satu koruptor yang tertangkap, yang saya tidak sebutkan namanya, yang mengatakan ini nanti bulan Juni Juli akan ada peristiwa besar. Prabowo harus merapat ke tokoh-tokoh pejuang seperti Habib Rizik. Apakah ada kemungkinan di belakang demo-demo yang terjadi kemarin dan hari ini itu dari kalangan mereka, Ki? Gimana menurutnya dengan? Bisa jadi, kita tidak tahu. Yang jelas dengan Noel, seorang koruptor, jangan nyebut malah disebut, itu mengatakan bahwa dia kan Kristen juga. Oh ya. Kepentingannya jadi enggak nyambung sebenarnya. Ya. Tapi yang jelas dia adalah tersangka koruptor yang sedang disidang kasus korupsi. Tentu jaksa atau KPK memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjadikan dia tersangka. Jadi kita katakan saja sudah 99% dia ini koruptor. Dan ini temannya Rizik. Iya, iya. Koruptor ini temannya Rizik Syihab, dan deklarasi Noel mengatakan bahwa yang bisa untuk menyelamatkan Prabowo Rizik Syihab dari demo-demo ini suatu bukti bahwa ada sesuatu di antara mereka, antara koruptor dan Rizik Syihab ini. Ditambah Raffi Ahmad yang walaupun masih dipercaya oleh Prabowo, tapi Bapak Prabowo harus hati-hati karena ini orang yang dekat juga dengan Rizik Syihab. Ini sudah berkali-kali namanya disebut dalam kasus-kasus korupsi. Dalam kasus yang teranyar yaitu kasus bea cukai, namanya keluar. Berani apa tidak KPK untuk menindaklanjuti? Kemudian dalam kasus PIK 2 namanya keluar di Pulau Cangkir. Sebagai orang-orang yang diantaranya disebut oleh masyarakat sebagai yang bertanggung jawab di dalam kasus pagar laut misalnya. Ini juga belum ditelusuri oleh pihak KPK. Nah, terkait dengan mahasiswa kita, ini mahasiswa kita kan dulu mahasiswa juga. Mahasiswa cara berpikirnya cara berpikir seorang pemuda yang ingin melihat semuanya sempurna. Iya, betul. Prabowo sebagai seorang pemimpin yang dia sedang berusaha bagaimana mampu dia untuk merealisasikan janji-janji politiknya kepada bangsa ketika dia menjadi calon presiden.
Dan tentu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang presiden di dalam mengimplementasikan janji-janjinya itu tidak bisa dibaca sedemikian rupa semudah membalikan telapak tangan. Betul. Tentu akan ada hal-hal yang tidak diharapkan di tengah jalan. Dia udah menggelontorkan dana misalnya untuk MBG, tiba-tiba bocor sampai miliaran per hari. Itu yang baru diketahui. Belum kasus tentang setiap titik dimintai uang. Tentu niat yang baik dari Prabowo itu dan uang rakyat yang dipakai untuk programnya itu ya harus dengan sebaik-baiknya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Nah, kebocoran-kebocoran ini yang dituntut oleh anak-anak kita mahasiswa. Jadi kita mendukung mahasiswa untuk menyuarakan kritiknya kepada pemerintah, tetapi saya mengkhawatirkan bahwa upaya-upaya anak-anak kita ini disusupi oleh orang-orang yang bukan ingin melihat Indonesia lebih baik, bahkan bisa dijadikan sebuah tool, alat oleh musuh-musuh negara untuk menghancurkan negeri ini. Misalnya dengan membenturkan peace antara mahasiswa dan Prabowo, bukan sebagai warga yang mengkritik pemerintahnya, tapi sebagai kelompok yang ingin menggulingkan Prabowo. Dan ini yang saya kemarin di Magelang itu katakan, harus hati-hati mahasiswa. Kita dukung mahasiswa menyuarakan kritik kepada pemerintah, karena itu sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kebocoran-kebocoran, ada kekurangan-kekurangan dari setiap program pemerintah. Bukan hanya MBG, semua program itu ada masalah sebenarnya. Pasti ada masalahnya. Nah, cuma cara kita menyelesaikan masalah ini harus kalau ada pemerintah yang salah kemudian harus digulingkan. Nanti jadi lagi setelahnya nanti kurang lagi digulingkan. Ya tidak seperti itu. Energi bangsa kita ini jangan dikuras untuk hal-hal hanya masalah suksesi kepemimpinan, tetapi bagaimana sekarang kita mampu mengejar bangsa-bangsa lain, negara-negara lain yang sudah bisa bikin drone misalnya, bisa bikin nuklir, bisa bikin senjata hipersonik. Kalau misalnya kita hari ini diserbu oleh negara luar dengan alat-alat canggih semacam nuklir, apa kita mampu punya Iron Dome? Ada yang mengatakan, ini saya tersinggung Bapak Yusril Iza Mahendra yang rokoknya Jarum Super dulu, karena saya pernah ketemu rokoknya Jarum Super. Entah sekarang rokoknya ganti apa belum. Tapi kalau Kiai Lukman itu Jarum Super. Nah, Bapak Yusril mengatakan, kalau hari ini diserang oleh Amerika 7 atau 2 hari itu 7 hari kita ini akan hancur lebur. Itu omongan orang yang tidak tahu sejarah. Yang hancur lebur itu bukanlah bangsa Indonesia. Kalau negara Indonesia mungkin, tapi bangsa Indonesia ini bangsa yang mengalahkan Mongol, saudara-saudara. Mongol bisa mengalahkan Arab, Mongol bisa mengalahkan Kurdi, Mongol bisa mengalahkan Palestina, tapi Mongol datang ke Jawa hancur lebur. Kalau Yusril katakan bahwa kalau kita perang hari ini dengan Amerika atau negara lainnya, kita akan hancur dalam 7 hari. Bukan kita, Anda yang hancur. Kita bangsa Indonesia akan tetap, kita akan pertahankan. Kekuatan suatu bangsa tidak bisa hanya dinilai dari persenjataan yang dia punya, tapi tekad yang ada di dalam dada. Kalau bangsa Indonesia nanti digembleng oleh PYLS siap mati semua, nggak mungkin. Walaupun senjata Amerika kuat, mereka akan bisa untuk menguasai Jawa. Nggak bakal. Kenapa? Kalau kita siap semuanya perang, kalau orang Jawa mati semua, lalu ngapain dia menguasai tanah Jawa? Betul apa enggak? Yang penting kita kelihatan bahwa kita siap mati menghadapi siapapun yang ingin menjajah negeri kita. Jadi Pak Yusril harus menarik kata-kata pesimis. Saya nggak tahu Anda bangsa mana, tapi saya bangsa Jawa.
Dan bangsa Jawa sudah dicatat dalam peta dunia dan sejarahnya. Mongol saja itu bisa hancur oleh orang Jawa. Kita menguasai Nusantara, Asia Tenggara hari ini. Dulu di abad ke-14 dan 15. Kita bukan bangsa bebek. Kenapa hari ini kita bangsa bebek? Karena ada Baklawi. Karena kita didoktrin orang hina. Karena kita didoktrin orang hina, lebih rendah dari Balawi, kiainya saja 70 kiai lebih hina dari Balawi yang bodoh. Lama kelamaan karena kibin-kibin itu ngedengerin ceramahnya Balawi, percaya dia dalam alam bawah sadarnya bahwa kita orang rendah. Nah, datang PWLS yang mengatakan kita orang mulia, kibin hancur, Balawi hancur, dawir susah, nyari cewek susah. Dulu orang Pemalang kalau ada anak perempuannya dilamar Balawi, istri kelima ketujuh. Oke saja. Sekarang naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Nggak mau, masih ada kiai yang mau ya, mempunyai mantu Balawi. Tobat, udah yang sudah anak ini harus banyak didoain supaya jangan niru Balawi ininya akhlaknya. Supaya niru ibunya yang orang-orang mulia dari tanah Jawa. Jangan niru akhlaknya Balawi. Artinya kalau yang sudah kagol punya menantu Balawi. Kalau yang sudah kagol, kalau kita doanya yang anak-anak Indonesia didoakan kepada kiai-kiai, ketemu kiai baru kita doa. Tapi kalau yang punya menantu Balawi, punya anak ini Balawinya, ini cucunya dia harus didoakan tiap malam nangisnya itu. Selama 20 tahun jangan berhenti kalau anaknya pengen mulia jadi orang Jawa. Karena tirakatnya lebih, orang ininya nih darahnya beda. Bukan darah Jawa yang gagah perkasa, bukan darah Arab yang gagah perkasa, tapi darah pegunungan Kaukasus. Bukan di Kaukasus, di sana tuh di negeri Azerbaijan sekarang. Adanya cuma gunung-gunung, makanya mereka lari ke Yaman, berharap bisa makan. Ternyata nggak ada rumput juga di sana. Dari jauh melihat jannatun fil ard, surga di atas bumi ini, yaitu Jawa. Maka mereka dalam hatinya, ini kita bisa makan di sana setelah kelaparan. Ya betul, karena Jawa ini adalah ardun mubarakatun, tanah yang penuh keberkahan. Mereka kesini kurus, sekarang gemuk-gemuk. Malah orang Jawa banyakan kurus. Ya Lukman banyak duitnya, kurus aja dia. Nah, jadi PBNU sekali lagi insya Allah 2026 ini PBNU yang tidak ada Balawi. Amin. Yang tidak ada kepentingan Balawi bisa bertahan di PBNU. Jika sekali lagi PBNU 2026 mencerminkan bahwa kepentingan Islam Nusantara, Islam Wali Songo tidak ada di PBNU, bahkan mencerminkan kepentingan Balawi lebih dominan di sana, maka kita Islam Nusantara Ahlussunnah wal Jamaah Wali Songo Indonesia akan mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Dan langkah strategisnya rahasia. Iya. Baik, terima kasih. Sangat bisa dipahami. Dan sekarang waktunya saya serahkan kepada panjenengan semuanya. Bagi Anda yang punya pertanyaan untuk langsung bertanya kepada Kiai Imad, monggo silahkan. Dikasih mic. Berapa menit lagi kira-kira? Seperempat jam lagi. Seperempat jam untuk satu pertanyaan. Siapa yang mau bertanya, monggo. Monggo silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saya ini
seorang kiai yang luar biasa, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sebagai mujadid dari mana waktu dipanggil saya diminta oleh beliau membacakan doa. Di situ saya nyatakan beliau ini adalah mujadid dan kita doakan menjadi mujadid dan mujahid yang luar biasa di negeri kita. Amin. Untuk itu, ya selanjutnya juga saya hormati, saya muliakan Bapak Kiai Lukman Hakim, pengasuh Nurul Quran, Pengurus Nurul Quran. Saya hormati pula walaupun lebih muda, tapi dia orang tua saya, Kiai Haji Ismail Hussein, Ketua PD PPILS Kabupaten Malang, dan para kiai yang lain yang saya tidak sebut namanya satu persatu. Terakhir, saya menyampaikan rasa hormat kepada YouTuber yang luar biasa ini. Ini orang gunung tapi beraninya kayak Masya Allah. Kalau di Banten Baduin. Gunung ya kan? Di gunung. Enggak gunung sih. Enggak ya. Saya sering nonton podcastnya, YouTube-nya itu, nah ini orang gak main-main ini. Yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan di sini, pertama mengenai PPILS. Ini saya sering ditanyakan dan sebagian ada yang ketakutan. Itu sebenarnya pemikir pencetus atau makna filosofinya juga ini apa? Walaupun sedikit sudah ada bayangan, tapi mungkin karena saya bukan orang yang di pimpinan pusat, tentu tidak tahu. PPILS ini, mohon maaf, ini bukan karangan saya ditanya orang, kenapa sih PPILS itu seragamnya hitam-hitam? Nah, ini filosofinya apa, terus siapa sebenarnya pencetusnya itu? Terus kenapa kalau ini kan bikin orang takut, sampai takut ya? Nah ini satu. Jadi mana filosofinya serta siapalah yang punya ide ini? Walaupun saya juga senang juga ini. Yang kedua, yang terhormat Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya mohon teruslah menampakkan diri dalam perjuangan ini, sebab ketika saya ingin beliau hadir di acara saya pada tahun 2024, ya 2025, beliau masih belum bisa seperti sekarang ini, sehingga saya akhirnya dengan saran serta pemberitahuan oleh Kiai Lukman, akhirnya saya undang Gus Faris. Jadi sebenarnya waktu itu saya ingin beliau Kiai Haji Imaduddin yang ceramah di acara saya. Tapi waktu itu beliau katanya lagi mungkin bahasa apa itu ulun kalinya itu ulidon. Nah itu saya ada kesempatan ini mohon ulidonnya udahlah dibuang saja, terus saja menampakkan diri dan terus menerus dimanapun ada kesempatan untuk hadir, saya mohon kehadirannya. Sampai saat itu saya mohon pada beliau, Kiai, udah kalau memang Pak Kiai itu harus ngadepin santri, saya siap membantu di pesantrennya, mau ngaji kita apa saja, tapi Kiai supaya keliling Indonesia. Ini penting untuk diperjuangkan. Saya nggak usah dibayar kalian, nggak usah mikirin horor, tapi saya perlu makan kayak gitu. Yap, oke. Monggo, udah? Saya rasa itu, nah ini saya mohon sekali lagi, yaitu terus untuk berjuang tanpa ada kulindor lagi. Ya. Oke. Dan terakhir nih,
saya mohon petunjuknya, karena sampai hari ini setelah saya mengundang Gus Faris masih belum diperkenankan oleh kaum saya sholat di musola yang merupakan wakaf mbah saya. Ya, itu apa niatnya. Dan sampai hari ini di desa saya yang ada kedukuhan itu yang berani dan memang menjadi anggota PWKS itu saya baru sendirian, belum ada satupun ustadz, satupun kiai, belum ada yang berani nongol. Walaupun orang-orang pinggirannya kata Pak Kiai Jamal ini udah berani ini, tapi anak yang di tengah kiai-kiainya ustadznya ini masih pada pun. Ini mungkin ada solusi atau ada kiat-kiatnya gitu. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya mohon dukungannya pada seluruh kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Kiai, ada 2 pertanyaan filosofi. Ya, dengan singkat karena rupanya ini panitia yang akan ke acara ini sudah ditunggu. Pertama, kenapa namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah? Karena Islam di Nusantara ini disebarkan oleh Wali Songo, dan cara penyebaran, metodologi penyebaran agama Islam yang dibawa Wali Songo ini dapat diterima oleh orang Jawa khususnya dan orang Nusantara pada umumnya. Kenapa? Karena menggunakan pendekatan lokal. Kearifan lokal ini sangat dimuliakan, dihormati oleh para wali-wali Songo. Tanpa banyak perang, Islam menyebar dari Banyuwangi sampai Banten. Dan saya ini semalam aja mikir, ya Allah ya Rabbi, ini luar biasa keramat para wali zaman dulu. Di daerah Pemalang yang dari tol ke sini itu ada jeda hutan-hutan itu ya, yang nggak ada perumahan, tapi Islam sudah menyebar lengkap sekali, sempurna. Bahkan mungkin kalau nyari orang Kristen zaman dulu atau orang Hindu yang masih ada agak susah di Pemalang ini. Iya. Ini luar biasa. Ini kenapa? Karena metodologi, cara mereka leluhur kita ini dalam menyebarkan Islam, memuliakan, menghormati. Orang kalau datang kita mengajak mereka dimuliakan, dihormati, itu mereka diuwongke. Nah, cara-cara ini jangan hilang oleh kiai-kiai sekarang. Oleh PBNU, kita ngajak orang harus menguwongke kepada orang yang kita ajak. Yang kita dakwai harus kita muliakan. Nah, bukan malah yang kita dakwai dijadikan budak untuk kepentingan dia, jadi dia ngajak orang supaya dia lebih tinggi derajatnya. Tapi para wali songo mengajarkan, ketika mereka mengajak, setelah mereka Islam, ya mereka yang nggak mau jadi panutan-panutan selamanya. Bahkan anaknya aja sekarang ini biasa-biasa saja. Cucu-cucu wali songo nggak ada yang merasa lebih mulia dari orang Jawa yang tidak ada kaitan nasab dengan wali songo, nggak ada. Nah, jangan sampai tradisi ini hilang. Maka namanya untuk melawan Baklawi yang dia menyebarkan, dia ngajarin ratib, tapi dia pengen dimuliakan. Dia menjadikan orang-orang yang dia ajak jamaahnya itu jadi anak buahnya, bukan untuk orang yang dimuliakan dengan Islam itu sendiri. Di mana dalam Islam inna akramakum indallahi atqakum itu tidak diajarkan oleh Baklawi. Yang diajarkan kalau kamu ngormatin aneh cucu Nabi, ente masuk surga. Tapi kalau ente ini tidak menghormatin aneh cucu Nabi, walaupun ente kiai, ilmunya tinggi, banyak amalnya, ente gak bakal masuk surga. Ini yang diajarkan Baklawi ini. Nah, kita perjuangan Wali Songo melawan narasi itu. Kita akan menggunakan cara metodologi Wali Songo di dalam menyebarkan agama Islam. Makanya namanya, karena untuk melawan daripada Baklawi, konsep-konsep yang tidak ada dalam Islam itu, kita gunakan nama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nama Laskar Sabilillah untuk meneguhkan keyakinan
bahwa perjuangan kita ini ada di jalan Allah, dan siapa saja dari Laskar Sabilillah dari PWILS ini yang berjuang, maka dia berjuang atas nama Allah, dia berjalan di atas jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati di atas agamanya Allah, syahid mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa harus hitam? Lah hitam ini, tanah Indonesia ini hitam Pak, kebanyakan tanah merah sedikit. Ini adalah bumi Indonesia. Jadi hitam adalah warna bumi, warna keberanian, warna ketegasan. Hitam putih, begitu. Warna ketegasan, warna pribumisasi Islam Indonesia. Demikian, wallahul muwaffiq, barokah semuanya. Terima kasih para kiai, para ulama. Banyak yang belum kenal ini nama para kiai ulama. Ada yang duduknya di belakang, para kesepuan juga. Ini saya mohon maaf. Yang di depan bukan berarti yang terbaik, yang di belakang bukan berarti yang belakang. Cuma kebagiannya tempatnya di belakang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh TV Al-Wahad dan seluruh hadirin yang ada di aula ini, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan hujah untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ke depan. Saya Bahril Ulum bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Lukman Hakim dan Ketua PD PWILS Pemalang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata dan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Matur nuwun. Siap, sami-sami barokah. Selamat. Ini untuk memperagakan ini udah boleh langsung Ya Jabaru, ya Qaharu, ya Jabaru, ya Qaharu, ya Jabaru, ya Qaharu, ya Jabaru, ya Qaharu, ya Jalbat Syadid, ya Jalbat Syadid. PWILS liizil Islam wal Muslimin. PWILS liizil Indonesia wal Indonesiin. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Mana semangatmu? Di dada semangatku. Lantangkan suaramu. Ini suaraku. Kobarkanlah tekadmu. Laskar waspada. Pemuda, para tunas bangsa, pemudi, penjaga ibu pertiwi. Di Laskar Sabilillah kita akan berjanji menjaga kehormatan negeri Indonesia. Jangan sampai kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Jiwa kami, darah Nusantara, bangkitlah hai para kesatria. Takbir tauhid membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Bangkitlah pribumi, panggilan pertiwi. Lantang berani ke arena suci. Siapa kita? Kami adalah Laskar Sabilillah. Titisan darah